The rapid development of information technology and the openness of information in the current digital era demand continuous adaptation to the progress of time. The undergraduate program in biology at Universitas Terbuka is designed to meet the high demand for human resources, particularly skills related to the sustainable utilization, management, and conservation of biodiversity resources. It was established in 1996 under the management of the Faculty of Science and Technology. Accredited with an excellent status, the biology program at Universitas Terbuka offers various learning facilities, including instructional modules. Various learning support services consist of online tutorials, radio tutorials, face-to-face tutorials, webinar tutorials, academic guidance, virtual reading rooms, the MyUT academic service application, and a variety of examination services. The geographical diversity of the student population, reaching across the entire Indonesia, coupled with the unique geographical characteristics of each region, positions the biology program at Universitas Terbuka to potentially produce graduates with distinct characteristics, including the ability to explore the potential of biodiversity while prioritizing its management and utilization based on relevant technology and local wisdom. Becoming individuals characterized by politeness, courtesy, activeness, innovation, competitiveness, and optimism. Possessing digital literacy, high self-reliance, and the ability to collaborate with anyone professionally. Students in the biology program at Universitas Terbuka have achieved excellent academic and non-academic accomplishments. They actively participate in various extracurricular activities, community service, as well as national and international level research and scientific publications. As committed graduates, they are ready to actualize themselves in community life. The biology program at Universitas Terbuka also collaborates in research and publication with various leading partner universities. Additionally, it conducts laboratory and fieldwork practicums with partner universities spread across Indonesia, aiming to build a Universitas Terbuka towards becoming a world-class university. The biology program at Universitas Terbuka has produced top graduates with opportunities for employment in various biology-related fields such as environmental conservation, agriculture, fisheries, education, agribusiness, health, food, forestry, laboratory, and various other fields. The philosophy of the biology program at Universitas Terbuka reflects a strong commitment to the utilization, management, and preservation of biodiversity resources in Indonesia. We believe that a robust and in-depth understanding of life at various levels, from cellular to ecosystem levels, is the key to optimizing the sustainable utilization of natural resources while maintaining the balance and preservation of ecosystems. With this philosophy, we hope that graduates of the biology program at Universitas Terbuka can contribute to becoming leaders in their field, leading innovation, and playing an active and creative role in solving various complex problems related to the utilization, management, and preservation of biodiversity resources in Indonesia. Baik, kita mulai acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Elizabeth Novi Kusumaningrum, SSI MSI, yang terhormat Ibu Sri Utami SST MKes, serta teman-teman Bapak dan Ibu mahasiswa biologi FSTUT yang saya banggakan. Izin perkenalkan, saya Nailah Insani Alifiah yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman Bapak Ibu mahasiswa semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan sosialisasi praktikum biologi FSTUT semester 2024 genap. Teman-teman, Bapak dan Ibu mahasiswa, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai pelaksanaan praktikum di biologi FSTUT. Selain sebagai wadah diskusi, acara ini juga diharapkan dapat membantu teman-teman semuanya dalam memahami teknis praktikum serta apa yang perlu dipersiapkan dalam praktikum semester ini. Maka dari itu, mari kita simak pemaparan materi oleh pemateri narasumber hari ini. Nah, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mohon untuk kepada seluruh peserta untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan. Yang kedua, jika ada pertanyaan selama pemaparan berlangsung, teman-teman dapat menuliskannya di kolom chat serta tidak mengulangi pertanyaan yang sama agar kolom chat tetap kondusif. Kemudian yang ketiga, setelah sesi pemaparan selesai, nanti akan ada sesi diskusi tanya jawab. Teman-teman dapat bertanya dengan menyalakan mikrofon dan mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu atau juga dapat melalui kolom chat. Nah, sebelum masuk ke acara inti, marilah kita berdoa agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Baik, untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, kita akan mendengarkan penjelasan pemaparan materi yang pertama mengenai program studi biologi dan juga praktikum secara umum yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Elizabeth Novi Kusumaningrum, SSI MSI. Kepada Ibu Novi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Bu Naila. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua ya. Teman-teman, pada siang hari ini itu kita bersama-sama untuk memulai perkuliahan kita. Jadi untuk Tuton itu akan dimulai di 5 April ya. Nah, demikian juga praktikum juga akan segera dimulai. Oleh sebab itu, kita perlu untuk mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan pada saat kita akan praktikum ya. Nah, di sini saya tidak akan menyampaikan materi, saya hanya akan berikan highlight pada hal-hal tertentu yang perlu teman-teman ketahui begitu ya. Yang pertama itu teman-teman sudah melakukan registrasi untuk mata kuliah praktikum ya. Nah, untuk mahasiswa yang SIPAS itu biasanya mengambil 5 mata kuliah praktikum pada semester 6, yang semester 7 juga 5, dan semester 8 nanti 4. Teman-teman, saya mengharapkan bahwa teman-teman sudah meregistrasikan dan harus bertanggung jawab juga terhadap keputusan untuk meregistrasi mata kuliah tersebut. Jadi, praktikum tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan di akhir praktikum itu tolong laporan akhirnya juga dibuat, begitu ya. Karena
beberapa semester yang lalu itu sering sekali mahasiswa registrasi mata kuliah, kalau untuk yang SIPAS kan sudah pasti ya, yang non SIPAS itu 6, kadang 7, kadang lebih dari itu gitu ya. Tapi ternyata praktikumnya, laporannya itu tidak dibuat sehingga mendapatkan nilai E. Jadi kalau misalnya praktikum itu dilakukan, hadir, tetapi laporannya tidak dibuat, maka mahasiswa akan mendapatkan nilai E. Gitu ya. Jadi ini diperhatikan betul-betul teman-teman. Jadi teman-teman juga harus memperhitungkan waktu, juga memperhitungkan finansial ya. Jadi jangan sampai membuang-buang uang hanya untuk registrasi mata kuliah yang tidak diselesaikan, gitu ya. Itu. Kemudian teman-teman, berhubung dari UT itu tidak memiliki laboratorium sendiri, jadi pada saat praktikum teman-teman itu berada di mitra. Mitra itu misalnya di Bogor akan ada di Unpad dan di IPB, tergantung mata kuliah yang diregistrasikannya ya. Nah, saya berpesan jika teman-teman berada di praktikum berada di mitra, itu teman-teman harus membawa, teman-teman kan bawa nama baik UT, berpakaian dalam berpraktikum, mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku pada PT Mitra tersebut ya. Nah, untuk misalnya contoh di IPB itu yang menjadi instruktur itu juga bukan dosen-dosen yang ini ya, ada juga yang profesor yang turun untuk memberikan materi begitu ya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri baik-baik dalam praktikum ini. Praktikum memang hanya 1 SKS, tetapi sayang kalau mendapatkan nilai yang tidak baik. Jadi teman-teman sebelum melakukan praktikum, ada baiknya teman-teman itu mengikuti seperti yang saya sarankan ya. 1, teman-teman kan sudah punya modulnya ya, bukunya. Itu tolong dibaca. Nah, kalau bisa untuk prosedur kerjanya, itu teman-teman membuat skemanya. Misalnya, pertama itu menuangkan misalnya larutan apa gitu ya, larutan misalnya Aquades, kemudian langkah yang kedua menuangkan larutan NaCl gitu ya, bukan larutan, menuangkan itu padat ya, itu misalnya seperti itu ya. Nah itu tolong dibuatkan ininya seperti diagram begitu ya. Itu nanti akan memudahkan teman-teman di dalam melaksanakan praktikum, juga di dalam tes. Karena di praktikum itu nanti itu ada nilai post-test atau ada nilai pre-test. Jadi sebelum melakukan praktikum, teman-teman akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan praktikum. Atau bisa juga setelah melakukan praktikum ya. Jadi teman-teman harus jangan datang ke tempat praktikum ya, itu tolong dihindari karena beberapa mitra itu menyampaikan juga kepada saya itu bahwa mahasiswa prodi biologi pada saat praktikum itu seperti tidak membaca modulnya, jadi sama sekali tidak mengerti apa yang akan dilakukan itu, dan ini tentu saja akan memberikan pandangan yang kurang baik terhadap prodi kita ya. Nah, itu jadi teman-teman tolong diperhatikan hal ini ya. Itu terus apalagi ini teman-teman itu
nanti akan masuk di WA grup untuk praktikum ya. Dan jangan sampai kelewat baik tanggal maupun waktunya. Waktu itu ada juga tuh mahasiswa yang dia seharusnya praktikum pada minggu ini, dia lupa, ya sudah, jadi tidak bisa ikut praktikum karena tidak ada praktikum susulan ya. Dan tolong jikalau ada kendala, itu tolong beritahukan kepada saya, WA kepada saya, Bu Nailah, atau Bu Uut ya. Itu, jadi itu ya teman-teman. Jadi komunikasi itu sangat penting. Jadi tolong diperhatikan hal ini. Saya kira itu saja Bu Nailah dari saya. Nanti Bu Uut akan menerangkan lebih jelasnya mengenai teknis dari praktikum ini. Nanti teman-teman silakan jika ada yang ingin bertanya lewat forum chat ya. Terima kasih Bu Nailah. Saya kembalikan pada Bu Nailah. Baik, terima kasih Bu Novi atas penjelasannya. Jadi diharapkan teman-teman memahami, teman-teman lebih mempersiapkan praktikum untuk pelaksanaan praktikum karena ini sangat penting ya Bu Novi. Jadi dibaca, jangan lupa jadwalnya, diperhatikan jadwal-jadwalnya kapan pelaksanaan praktikum, apakah minggu ini atau minggu depan atau Sabtu ini, Sabtu depan. Kemudian dibaca terlebih dahulu modulnya, dijaga tata tertib dan etikanya di tempat laboratorium mitra, dan juga jangan lupa diunggah laporan praktikumnya. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan yang lebih detail terkait dengan teknis pelaksanaan praktikum yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Utami SST MKes kepada Bu Uut. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Naila. Suara saya apakah sudah terdengar jelas, Bu? Sudah, Ibu. Sudah Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kaprodi Biologi Dr. Elizabeth Novi Kusumaningrum, SSI MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen program studi biologi yang hadir dalam kegiatan siang hari ini, serta teman-teman mahasiswa peserta praktikum Prodi Biologi FSTUT yang berbahagia. Izin pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang teknis untuk kita persiapan praktikum ya di semester ini. Saya izin slide share terlebih dahulu. Filenya sudah terlihat Bu Naila? Mohon infonya. Sudah, Ibu. Ya, baik. Jadi ini ya teman-teman, materi ini mungkin refreshing untuk teman-teman peserta praktikum yang sebelumnya sudah pernah melakukan praktikum ya di semester sebelumnya. Tapi materi ini merupakan informasi baru juga untuk teman-teman peserta praktikum yang baru meregistrasikan mata kuliah praktikum di semester ini. Sebelum kita masuk ke materi pemaparan tentang praktikum, di sini seperti biasa ya, tugas wajib bagi kami dosen prodi biologi untuk mensosialisasikan tentang visi misi untuk program studi biologi. Yang pertama, visi program studi biologi adalah menjadi program studi biologi yang berkualitas melalui sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh. Kemudian untuk misinya yaitu menyediakan akses pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh yang berkualitas dalam bidang biologi dan terapannya di masyarakat. Kemudian mengkaji pengetahuan dan keterampilan bidang biologi dan terapannya di masyarakat, mengkaji, mengembangkan, dan memanfaatkan hasil kajian bidang biologi dan terapannya untuk proses pembelajaran, serta mendiseminasikan hasil kajian bidang biologi dan terapannya dalam mencerdaskan masyarakat. Kemudian terkait praktikum, seperti yang kita ketahui bersama ya, jadi mata kuliah mahasiswa program studi biologi itu wajib mengikuti praktikum. Alasannya apa? Karena praktikum ini
fungsinya untuk melengkapi kompetensi lulusan program studi biologi di FST/UT. Jadi kalau kita mungkin diskusi dengan teman-teman program studi biologi dari universitas lain juga ini ya ada praktikum ya. Jadi semua program studi biologi salah satu kompetensinya adalah kompetensi praktikum di laboratorium, yaitu untuk melengkapi kompetensi lulusannya. Kemudian untuk di UT sebagai universitas dengan sistem pembelajaran jarak jauh ya, distance learning, bagaimana pelaksanaan praktikumnya. Jadi untuk pelaksanaan praktikumnya itu kita menyelenggarakannya dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta di mitra UT daerah terdekat begitu ya. Jadi nanti kita tidak dilaksanakan pertemuan tatap muka di laboratorium di satu laboratorium kemudian semua mahasiswa UT berkumpul tidak, tapi terbagi-bagi menjadi beberapa mitra sesuai dengan UT daerahnya. Jadi ini juga menjadi kesempatan teman-teman sesuai dengan UT daerahnya masing-masing untuk nanti bertatap muka pada saat praktikum ini. Jadi walaupun kita distance learning, sistem pembelajaran jarak jauh, tapi untuk praktikum mahasiswa program studi biologi itu tetap dilaksanakan di laboratorium secara tatap muka. Kemudian persyaratannya apa? Jadi jangan lupa teman-teman seperti yang ditekankan oleh Bu Novi tadi bahwa kita itu harus punya modul. Jadi modul mudah-mudahan semuanya sudah diterima teman-teman mahasiswa. Jangan lupa dibuka kardusnya dan dibaca serta dipahami modulnya. Jadi harapannya ketika teman-teman itu datang ke tempat praktikum itu sudah ada bekal mempelajari materi yang ada dalam BMP praktikumnya. Jadi di sini salah satu syarat mempunyai modul praktikum tidak hanya punya kemudian dibawa ya teman-teman, jadi harus dipelajari dahulu. Kemudian pada saat teman-teman ke laboratorium mitra itu teman-teman sudah ada bekal berupa materi yang sudah dipelajari dari BMP praktikum. Kemudian yang berikutnya adalah teman-teman telah menempuh mata kuliah teori atau sedang menempuh mata kuliah teori bersamaan dengan praktikum. Jadi misalkan untuk yang ini ya, kalau SIPAS itu sudah terjadwal sesuai dengan semesternya, sesuai dengan paket arahannya ya. Tapi kalau untuk teman-teman non SIPAS nanti bisa diregistrasikan sesuai dengan mata kuliah praktikum apa yang teman-teman registrasikan. Asalkan mata kuliah teorinya sudah teman-teman tempuh atau ditempuh atau diregistrasikan bersamaan dengan mata kuliah praktikumnya. Kemudian yang berikutnya adalah teman-teman mahasiswa itu wajib untuk lokasi dan waktunya itu menyesuaikan dengan perguruan tinggi mitra praktikum. Jadi mohon untuk ketika nanti jadwal itu sudah di-share, waktu sudah di-share, nanti share-nya itu pada WA grup masing-masing ini ya, masing-masing mitra atau WA grup praktikum masing-masing UT daerah. Itu mohon teman-teman karena kita mungkin mahasiswa prodi biologi sebagian besar sudah bekerja, jadi teman-teman silakan ini ya memastikan lokasi dan waktunya untuk izin ke tempat kerjanya mengikuti praktikum. Apabila tidak memungkinkan, teman-teman bisa apabila ada tempat kerja yang agak ini ya ketat begitu ya untuk aturannya, teman-teman bisa mengajukan surat permohonan izin mengikuti praktikum yang disediakan oleh ini UT daerah masing-masing. Jadi teman-teman bisa konfirmasi ke PJ praktikum ke UT daerah masing-masing atau bisa juga kontak kami di Prodi untuk minta bantuan surat izin praktikumnya untuk diinformasikan atau diserahkan ke tempat mahasiswa bekerja. Jadi tidak ada ini, ada sering juga ini mahasiswa yang terlewat untuk waktunya, kemudian baru konfirmasi hari ini tidak bisa mengikuti praktikum, apakah akan ada praktikum susulan, itu tidak akan pernah ada praktikum susulan ya teman-teman. Jadi hanya ada kesempatan mengikuti praktikum itu satu kali, jadi mohon bisa dimanfaatkan sebaik mungkin.
Kemudian untuk alurnya, saat ini teman-teman yang tergabung dalam sosialisasi ini pasti sudah meregistrasikan mata kuliah praktikum ya. Dan saat ini kita ada di tahapan sosialisasi pelaksanaan praktikum. Jadi nanti apabila ada teknis-teknis yang kurang jelas, bisa disampaikan dalam forum ini. Apabila nanti waktunya terbatas, akan ada WA group sesuai ini ya, mudah-mudahan teman-teman sudah tergabung WA group sesuai mitra. Bagi yang belum jangan ini ya, jangan bingung nanti akan di-invite, mungkin masih belum di-invite ya oleh PJ Praktikum masing-masing. Jadi kalau ada masalah yang belum terselesaikan pada forum diskusi atau sosialisasi kali ini, nanti bisa ditanyakan di WA group tersebut. Setelah melakukan sosialisasi ini, nanti melalui WA group tersebut juga teman-teman akan mendapatkan jadwal pelaksanaan praktikumnya, kapan, waktu, dan lokasinya, di mana. Nah, nanti akan tahapan berikutnya adalah teman-teman mengikuti praktikum di laboratorium PT Mitra Praktikum sesuai jadwal. Jadi mohon dipastikan jadwalnya, kalau perlu ditulis di kalender kapan jadwal-jadwal kita mengikuti praktikum sesuai dengan mata kuliahnya. Setelah pelaksanaan praktikum, hal yang tidak kalah penting adalah membuat laporan praktikum. Ini mungkin sering kita sampaikan ya pada saat sosialisasi bahwa ketika mahasiswa itu hanya melaksanakan praktikum tapi tidak membuat laporan praktikum, itu ini apa menjadi sama saja tidak mengikuti praktikum, karena salah satu poin penting dalam mengikuti praktikum ini adalah teman-teman membuat laporan praktikum, dan dari laporan yang telah dibuat, laporan final tersebut diupload di laman praktik. Nah, di sini per hari ini laman praktiknya teman-teman bisa cek saja, nanti dicek secara berkala ya teman-teman, laman praktik dan laman si layar, karena per hari ini laman praktiknya itu masih belum bisa diakses. Kalau kita mau masuk loginnya, belum muncul mungkin mata kuliah sesuai yang kita registrasikan karena masih proses transfer data. Nah, ini sebagai reminder saja ya teman-teman, bahwa jangan lupa per data dari registrasi hari ini pun masih banyak ditemukan mahasiswa yang jumlah registrasi mata kuliah per semesternya itu lebih dari 5 mata kuliah per praktikum. Jadi ini seringkali kami ingatkan secara sistem tidak terkunci. Misalkan kita registrasi 5 mata kuliah praktikum, itu mahasiswa tidak bisa registrasi lagi, itu masih belum terkunci. Karena ada kendala ini ya, khawatirnya ada benturan-benturan teknis gitu kalau kita mengunci secara sistem. Makanya secara sistem tapi terbuka. Secara sistem masih terbuka, tapi kalau misalkan teman-teman itu meregistrasikan lebih dari mata kuliah praktikum, itu banyak kendala-kendala yang nanti akan kita alami secara teknis ya. Karena yang pertama, ketika akan memplotting waktu praktikum, itu nanti kalau kita registrasi mata kuliahnya itu terlalu banyak, itu akan sering berbenturan, bentrok. Nah, kalau memang kita tidak ada jalan lain lagi karena waktunya memang sudah mendekati dengan batas akhir laporan, unggah laporan praktikum, mau tidak mau kami di Prodi akan ini tetap memploting walaupun ada mahasiswa yang bentrok. Biasanya yang kami abaikan adalah mahasiswa yang meregistrasikan mata kuliah praktikumnya itu lebih dari 5 mata kuliah praktikum. Jadi itu adalah kami adalah kesalahan dari mahasiswa tersebut, karena kita seringkali menginformasikan jangan meregistrasikan mata kuliah praktikum lebih dari 5 mata kuliah praktikum, karena kami akan mengalami kendala itu pada saat plotting jadwal. Mahasiswa tersebut bentrok lagi, dialihkan jadwal ini masih bentrok-bentrok. Nah, itu mau tidak mau kita bentrokkan mahasiswa tersebut, akhirnya kan akan sayang mata kuliah yang dibentrokkan tersebut. Akhirnya mahasiswa pasti akan tidak bisa mengikuti di salah satu mata kuliah yang bentrok tersebut begitu. Jadi nanti akan rugi di nilainya, juga akan rugi di biaya registrasinya.
Seperti yang kami informasikan ya, seringkali kita informasikan bahwa untuk registrasi mata kuliah praktikum itu 50.000 per SKS. Jadi karena satu SKS per mata kuliah praktikum itu 50.000 untuk biayanya. Tapi ketika teman-teman tidak lulus, kemudian melakukan registrasi ulang, maka tidak ada lagi subsidi dari universitas untuk biaya praktikumnya, sehingga biaya praktikumnya menjadi 700.000 per mata kuliah. Jadi mohon dimanfaatkan sebaik mungkin untuk praktikum bisa lulus. Selain itu, praktikum ini juga menjadi kesempatan teman-teman untuk mengupgrade IPK ya, karena kalau teman-teman bisa mengikuti praktikum secara baik, ada 4 sesi, mengikuti seluruh sesi, kemudian membuat laporannya sesuai dengan format yang diinformasikan oleh instruktur, biasanya nilai yang akan didapatkan itu sebagian besar itu A, teman-teman. Jadi kalau selama teman-teman bisa mengikuti dengan baik, maka eh, mata kuliah praktikum ini akan membantu IPK teman-teman. Karena mayoritas nilainya menjadi A untuk mata kuliah praktikumnya. Ini untuk 14 mata kuliah praktikum ya teman-teman ya. Ada struktur tumbuhan, praktikum struktur tumbuhan, praktikum struktur hewan, praktikum ekologi, praktikum genetika, taksonomi invertebrata, mikrobiologi, taksonomi tumbuhan rendah, kemudian praktikum taksonomi tumbuhan tinggi, praktikum embriologi tumbuhan, praktikum fisiologi tumbuhan, praktikum fisiologi hewan, praktikum taksonomi vertebrata, praktikum embriologi hewan, dan praktikum biokimia. Nah, di mata kuliah praktikum ini yang ditekankan adalah ketika nantinya ya teman-teman meregistrasikan mata kuliah praktikum, jangan lupa kode-kodenya adalah kode praktikum, dan mata kuliahnya itu mata kuliah yang ada praktikumnya di depannya. Jadi ada juga mahasiswa UT yang sering kali salah registrasi ya untuk mata kuliah praktikum. Nah, ini apa sih unsur penilaian atau komponen penilaian dari mata kuliah praktikum ini? Jadi ada 3 komponen, dan 3 komponen ini harus diikuti oleh teman-teman, harus dilalui oleh teman-teman mahasiswa. Yang pertama adalah mengikuti pretest ataupun posttest. Ada kalanya mitra itu yang mengadakan pretest dan posttest karena kontribusi nilainya itu 15%. Kemudian proses pelaksanaan praktikumnya nanti ada ini ya, form penilaian yang dipegang oleh instruktur. Yang dicek adalah bagaimana keterampilan teman-teman dalam menggunakan alat bahan dan melakukan percobaan, bagaimana ketelitian teman-teman dalam pengamatan serta ketepatan data hasil pengamatan. Yang tidak kalah penting juga bagaimana kehadiran teman-teman juga dalam mengikuti praktikum di 4 sesi, karena setiap mata kuliah praktikum itu ada 4 sesi. Di satu sesinya itu range waktunya maksimal 3 jam untuk per sesinya. Jadi ketika ada 4 sesi, berarti per mata kuliah itu membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Gitu. Nanti menyesuaikan oleh jadwal di masing-masing PT Mitra juga, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah untuk proses pelaksanaannya itu kontribusinya 50%, dan yang ketiga itu laporan praktikum, kontribusinya 35%. Di laporan praktikum ini itu ada laporan sementara dan ada laporan akhir. Nanti teman-teman nggak usah bingung, laporan sementara itu apa, itu bagian dari laporan akhir. Jadi nanti laporan sementara itu sebagai salah satu file pendukung atau data pendukung untuk laporan akhirnya. Nah, itu kontribusinya 35% ya. Nah, ini ketika teman-teman registrasi mata kuliah itu juga tidak usah bingung ya, karena mata kuliah praktikum itu merupakan mata kuliah tanpa UAS. Jadi nilai akhirnya murni dari pelaksanaan praktikum, pretest posttest, dan laporan praktikumnya. Jadi 100%-nya dari nilai praktikumnya, tidak ada UAS. Kemudian syarat kelulusannya minimal skornya adalah nilainya adalah 60. Jadi kalau misalkan nilainya mendekati 60 saja, 58 saja atau 59 itu sudah tidak lulus. Kemudian untuk waktunya kita sering kali ini ya teman-teman menginformasikan bahwa untuk waktu pelaksanaan praktikum itu kita menyesuaikan dengan mitra. Jadi kita sudah bernegosiasi bagaimana waktu yang terbaik ya. Kita sih menghimbau untuk bisa dilaksanakan setiap weekend karena mengingat teman-teman bekerja, jadi
sebagian besar yang waktu kerjanya adalah Senin sampai Jumat. Jadi kami saat berkoordinasi dengan mitra itu mengharapkan pelaksanaan praktikumnya itu di hari Sabtu dan Minggu. Tapi ada kalanya memang karena keterbatasan waktu atau memang benar-benar instruktur tersebut tidak tersedia waktu di weekend, mau tidak mau mungkin ada jadwal yang dijadwalkan di hari weekdays ya, di hari Senin atau sampai Jumat, tapi biasanya tidak banyak yang memakan waktu hari kerja. Nah, jadi kita untuk pelaksanaan praktikumnya sesuai dengan yang diregistrasikan teman-teman ya. Kemudian kita menyesuaikan dengan PT Mitra dan dilaksanakan di hari libur. Kemudian untuk tanggal pentingnya di pelaksanaan praktikum ini, jadi nanti mungkin sampai hari ini teman-teman belum menerima jadwal praktikumnya ya, karena beberapa ada yang nanya ke saya, ada mahasiswa mungkin mau memploting terkait dengan mudik Lebaran ya. Jadi mohon maaf tidak bisa memberikan informasi detail, hanya memberikan informasi range waktu untuk pelaksanaan praktikum itu diperkirakan dimulai 12 April dari untuk plotting dari prodi itu dimulai per 12 April hingga 8 Juni. Tapi untuk maju atau mundurnya dari 12 April itu sesuai informasi dari masing-masing PT Mitra karena ada yang mungkin PT Mitra ingin maju karena suatu hal, ada juga PT Mitra yang ingin mundur dari 12 April karena suatu hal. Jadi detail per kapan kita melaksanakan praktikum itu menunggu informasi lebih lanjut di WA Group PT Mitra masing-masing nanti ya teman-teman ya. Yang pasti range pelaksanaannya ini. Jadi mohon di range waktu ini Sabtu dan Minggunya ya terutama itu di-free-kan teman-teman. Kalau misalkan ada jadwal keluarga yang masih bisa kita ini ya kondisikan ya. Kemudian untuk unggah laporan praktikum ini mohon menjadi catatan juga bahwa batas akhir untuk update itu maksimal di 23 Juni 2025. Tapi untuk unggah laporan praktikum ini tidak harus menunggu sampai tanggal ini ya teman-teman. Jangan menunggu sampai batas akhir laman praktik bisa diakses. Tapi setiap 2 minggu maksimal setelah pelaksanaan praktikum mata kuliah tersebut, misalkan mata kuliah struktur tumbuhan dilaksanakan 12 April. Nah, 2 minggu setelah 12 April, teman-teman harus mengunggah laporan praktikumnya di laman praktik. Tidak harus menunggu sampai 23 Juni. Karena apa? Karena ketentuan penilaian ini ya, laporan masing-masing instruktur itu berbeda. Ada instruktur yang menentukan ketepatan waktu dalam mengunggah laporan itu menjadi poin penilaian juga, sehingga ketika yang bersangkutan itu terlambat mengirimkan nilai, akhirnya berdampak juga ke pengurangan nilainya. Jadi mohon 2 minggu setelah pelaksanaan praktikumnya itu segera diselesaikan untuk laporan praktikumnya. Jadi batas 2 minggu pas itu maksimal teman-teman sudah bisa mengunggah laporan akhirnya. Nah ini ya teman-teman, silakan dicek dan dicek, bisa dicoba ya, silakan mengakses. Ada 2 aplikasi praktikum yaitu silayar.ut.ac.id serta praktik.ut.ac.id. Jadi silakan dicek, kemudian yang dicek adalah apakah mata kuliah yang diregistrasikan yang muncul di kedua laman ini sudah sesuai atau belum. Mungkin per hari ini belum muncul ya teman-teman, tapi per minggu ini silakan di cross check terus menerus ya, karena ini kan proses transfer data, proses izin kelas, jadi masih proses transfer data, jadi data masih terus bergerak. Silakan di cross check terus. Kemudian apabila ada yang mengganjal, misalkan teman-teman meregistrasikan 5 mata kuliah praktikum, ternyata di cross check terus kok tidak berubah, hanya muncul 3 mata kuliah praktikum, itu segera konfirmasi ke prodi ya, bisa ke Bu Naila ataupun ke saya untuk kami tidak lanjuti agar mata kuliahnya bisa muncul sesuai yang diregistrasikan. Nah, untuk laman Silayar ini bisa dicek saja tampilan depannya seperti ini ya, silayar.ut.ac.id. Nanti apa kegiatan atau aktivitas apa yang perlu teman-teman lakukan di sini. Nanti pengecekan daftar hadir oleh instruktur itu melalui laman Silayar. Kemudian ketika instruktur menyampaikan materi praktikum, nanti materinya bisa teman-teman download di laman Silayar. Kemudian apabila ada diskusi, walaupun sebenarnya kita memberikan wadah diskusi di laman Silayar ini ya,
agar diskusi mahasiswa itu bisa terrecord ya. Tapi sebagian besar mahasiswa biasanya diskusinya langsung ke WA. Tapi tidak apa-apa kalau misalkan teman-teman mau diskusi di laman Silayar, silakan. Kemudian mengunggah laporan sementara. Jadi di laman Silayar itu tampilannya hampir sama dengan e-learning, e-learning untuk Tuton. eh, Namun hanya muncul 4 sesi teman-teman. Jadi kalau misalkan ketika teman-teman buka itu muncul 8 sesi, itu abaikan karena kita hanya ada 4 sesi untuk praktikum. Nah, untuk mengunggah laporan sementaranya itu silakan dicek di sesi 4 atau kalau munculnya di 8 sesi silakan dicek di sesi 8. Tampilan menunya itu hampir sama di tampilan menu tugas di e-learning. Jadi teman-teman silakan mengunggah laporan sementaranya di laman Silayar. Laporan sementara yang diunggah di laman Silayar ini juga menjadi salah satu poin yang dinilai juga oleh instruktur di poin pelaksanaan praktikumnya. Jadi mohon semua teman-teman peserta praktikum itu mengunggah laporan sementaranya. Laporan sementara itu apa? Laporan sementara itu hasil pengamatan. Jadi misalkan praktikum struktur tumbuhan pada saat pelaksanaan praktikum di laboratorium itu ada pengamatannya, proses pengamatannya dan ada pencatatannya, hasil pengamatan itu itulah yang teman-teman unggah di laporan sementara. Itu menjadi laporan sementara dan itulah yang teman-teman unggah di laman Silayar. Kemudian ketika laporan sementara itu dilengkapi oleh komponen-komponen lain, komponen-komponen untuk laporan akhir, nanti kita jelaskan ya apa sih komponen dari laporan akhir, itu menjadi laporan akhir, baru diunggahnya ke laman praktik. Jangan sampai kebalik ya teman-teman ya. Jadi untuk laporan sementara diunggahnya di laman Silayar, kemudian untuk laporan akhir itu diunggahnya di laman praktik.ut.ac.id. Jadi pemanfaatan laporan praktiknya adalah mengunggah laporan akhir praktikum, kemudian batas akhir unggah laporan praktikumnya itu 2 minggu setelah pelaksanaan praktikum. Jadi otomatis waktunya beragam ya teman-temannya sesuai dengan jadwal praktikum masing-masing mata kuliah. Kemudian batas akhir laman praktek dapat diakses begitu ya. Seringkali eh, teman-teman itu juga mengakses di waktu-waktu terakhir untuk eh, laman praktik bisa diakses. Akhirnya kan load laman prakteknya itu menjadi tinggi, akhirnya trouble, akhirnya teman-teman tidak bisa mengunggah di waktu-waktu akhir, di detik-detik akhir untuk laporan praktikumnya. Nah, akhirnya tidak bisa terikot. Itu menjadi kendala eh, teman-teman juga. Kami mau tidak mau tidak bisa membantu juga karena itu kan tersistem ya untuk penarikan datanya. Makanya seringkali kita ingatkan jangan lupa mengunggahnya itu 2 minggu setelah pelaksanaan praktikumnya agar eh, itu tadi tidak mengurangi load pada saat di batas-batas akhir. Selain itu juga tentunya akan mengurangi nilai teman-teman ya kalau mengunggahnya di batas-batas akhir karena pelaksanaan praktikumnya sudah duluan selesai tapi mengunggahnya tetap di batas-batas akhir. Itu akan menjadi pengurangan nilai juga nantinya dikhawatirkan loadnya banyak, loadnya tinggi untuk laman praktik sehingga teman-teman gagal untuk mengupload laporan akhir praktiknya. Walaupun teman-teman sudah aktif praktikumnya, sudah mengikuti praktikumnya, tapi kalau teman-teman tidak mengunggah, itu pasti teman-teman bisa dipastikan tidak lulus karena tidak mengunggah laporan akhir, karena nanti instruktur itu tidak bisa mengentry nilai praktikumnya. Nah, sementara kita secara sistem penarikan data untuk nilai akhir praktikum itu diambil dari data di laman praktik begitu. Jadi tidak bisa disusulkan melalui email, itu tidak bisa karena tidak terrecord karena kita berbasis sistem penarikan data di laman praktik. Kalau mahasiswa tidak mengunggah laporan, instruktur tidak bisa memberikan nilai karena kolom entry nilainya tidak bisa terbuka karena mahasiswa tersebut tidak mengupload laporannya, sehingga mau tidak mau teman-teman tidak lulus begitu ya untuk praktikumnya. Nah, ini untuk format laporan praktikum mohon dicermati ya. Jadi ada cover, ini bisa diketik, dituliskan identitas mahasiswa, kemudian kode dan nama mata kuliah praktikum, instruktur serta logo dari universitasnya. Alangkah baiknya teman-teman, yang kedua adalah lembar pengesahan. Jadi nanti pada saat ini kita mengupload laporan di laman praktik itu harus dilengkapi dengan lembar pengesahan yang sudah ditandatangani oleh instruktur.
Jadi, alangkah baiknya teman-teman ketika mau praktikum selain menyiapkan ini ya kebutuhan-kebutuhan untuk persiapan persiapan praktikumnya nanti, teman-teman juga menyiapkan ini juga lembar pengesahan untuk laporan praktikum sesuai dengan mata kuliah praktikumnya. Ini karena untuk menghindari keterlambatan instruktur dalam memberikan tanda tangan ya teman-teman. Jadi ketika ada kesempatan ketemu dengan instruktur, mohon dimanfaatkan untuk meminta lembar pengesahan laporan akhirnya. Karena nanti yang diupload di laman praktik, laporan akhir adalah laporan akhir yang sudah ditandatangani oleh instruktur. Jadi di lembar pengesahan itu ada informasi kode dan nama mata kuliah praktikum, nama dan NIM mahasiswa, mohon maaf ini UT daerah ya, program studi dan UT daerah, serta tanda tangan instruktur praktikum. Jadi silakan pada saat praktikum pertama itu membawa lembar pengesahan sesuai mata kuliah praktikumnya dan langsung meminta tanda tangan lembar pengesahannya dan disampaikan mohon izin praktikumnya itu belum laporan akhir praktikumnya itu belum ada, tapi kita mohon izin karena ada kesempatan bertemu dengan instruktur, mohon izin untuk meminta tanda tangan lembar pengesahan terlebih dahulu karena pada saat laporan akhir yang diunggah di laman praktik itu adalah laporan akhir yang sudah ditandatangani oleh instruktur. Kemudian untuk isi laporan praktikum itu informasi yang dimuat adalah judul kegiatan praktikumnya, kemudian pendahuluan, latar belakang, tujuan praktikum, kemudian tinjauan pustaka, alat bahan dan prosedur kerja, hasil pengamatan dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, serta lampiran. Nah, di sini lampirannya adalah lembar pengamatan atau lembar pengamatan ini juga kita sebut sebagai laporan sementara. Karena ini laporan sementara yang ditandatangani oleh instruktur. Tapi laporan sementara yang ditandatangani ini tidak wajib ya teman-teman ditandatangani instruktur tergantung kebijakan masing-masing mitra. Ada mitra yang menerapkan laporan sementara juga ditandatangani. Jadi walaupun nanti belum ditandatangani oleh instruktur tidak apa-apa dilampirkan sebagai lampiran untuk laporan akhirnya. Nah, ini pada bagian alat dan bahan serta prosedur kerja, hasil pengamatan dan pembahasannya itu wajib ditulis tangan ya teman-teman. Jadi untuk judul, pendahuluan, tinjauan pustaka itu bisa diketik, tapi bagian alat bahan, serta hasil pengamatan dan pembahasannya itu wajib ditulis tangan. Untuk kesimpulan, daftar pustaka itu boleh diketik. Nah, ini apa persiapan praktikum yang harus dibawa ketika kita akan melaksanakan praktikum. Yang pertama adalah BMP. Jangan lupa teman-teman membawa BMP sesuai dengan mata kuliah praktikumnya. Dan jangan lupa dipelajari terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan hanya membawa, tapi mohon dibaca sebelum praktikumnya dibaca terlebih dahulu, dipahami terlebih dahulu. Jadi ketika nanti pelaksanaan praktikum, teman-teman akan lebih familiar ya, karena sudah mempelajari BMP praktikumnya begitu. Kemudian Just Lab, nah ini kita dari UT tidak menyediakan, jadi Just Lab itu disediakan oleh masing-masing mahasiswa. Jadi silakan mumpung ini pelaksanaan praktikumnya belum berjalan, silakan teman-teman bisa beli di ini ya di offline toko offline ataupun online ya untuk Just Lab. Saya rasa ini terjangkau ya untuk harganya. Bisa juga meminjam ke kakak tingkat atau kalau ada teman dari kampus lain yang punya Just Lab yang teman-teman kenal juga boleh dipinjam selama Just Lab tersebut tidak digunakan ya. Jadi tidak harus beli juga, tidak harus baru boleh dari kakak tingkat atau boleh pinjam ke teman lain di luar UT juga boleh asalkan teman-teman pakai Just Lab gitu ya. Kemudian silakan disiapkan ini kertas HVS juga nanti khawatirnya tidak disediakan oleh mitra ya untuk nanti pada saat pengamatan gitu ya. Jadi ini memang titipan dari PT Mitra untuk teman-teman menyediakan alat tulis ya. Jadi ada kertas HVS ukuran A4, kemudian pensil warna. Ini juga tidak berlaku di semua mata kuliah ya. Jadi mata kuliah yang mungkin membutuhkan ini ya ada pembeda gitu misalkan struktur hewan atau struktur tumbuhan gitu silahkan dibaca kembali untuk BMP-nya dan kegiatan praktikumnya jadi kira-kira alat tulis apa yang perlu saya siapkan untuk praktikum mata kuliah tersebut gitu ya serta alat tulis lainnya penggaris, ballpoint, penghapus, paperclip dan lain-lain. Ini mudah-mudahan sudah menjadi otomatis ya disiapkan di anu,
sebelum kita praktikum. Kemudian berpakaian dan bersepatu rapi dan santun ya teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Bu Novi tadi. Jadi kita pada saat datang praktikum itu adalah kita mengikuti kuliah tatap muka ya teman-teman. Jadi untuk berpakaian, bersepatunya, bertampilannya itu juga mohon mencerminkan mahasiswa, layaknya mahasiswa begitu ya teman-teman. Jadi berpakaian rapi, sopan dan santun gitu ya. Kemudian untuk di persiapan praktikum ini, teman-teman tidak perlu menyiapkan bahan ya, karena alat dan bahan itu sudah disiapkan oleh laboratorium mitra. Jadi ketika teman-teman datang, cukup menyediakan poin-poin ini. Untuk alat dan bahan itu sudah disediakan oleh PT Mitra Praktikumnya. Nah, ini untuk daftar lokasi praktikumnya. Jadi, per semester ini untuk mahasiswa dari Banda Aceh itu sudah bisa praktikum di Universitas Syah Kuala, kemudian di UT Medan di Universitas Sumatera Utara, kemudian dari UT Padang kebetulan hanya satu mahasiswa dan mahasiswanya itu ini ya berdomisili di Medan. Jadi yang bersangkutan akan praktikumnya mengikuti Medan di Universitas Sumatera Utara, dan ada mata kuliah yang tidak diselenggarakan di Medan, sehingga ada mata kuliah yang diikutkan online. Nah ini kalau terjadi seperti ini nih, ini ya kita tidak bisa ini juga ya, khawatirnya bentrok nih, mudah-mudahan tidak bentrok jadwal yang muncul dari Universitas Cendrawasih yang online bersamaan dengan Universitas Sumatera Utara. Nah, kalau misalkan mata kuliahnya ada yang bentrok, mau tidak mau ini ya, mudah-mudahan bisa menjadi bisa bisa diselesaikan oleh mahasiswa mahasiswa tersebut ya, karena kita sudah ini mengakomodir untuk dia pindah praktikum dan ternyata tidak bisa terselenggara semua di mitra tersebut. Mudah-mudahan saja ya tidak bentrok untuk mata kuliah yang di-online-kan. Kemudian UT Pangkal Pinang itu di Universitas Bangka Belitung, UT Pekanbaru di Universitas Muhammadiyah Riau, UT Jambi di Universitas Jambi, Palembang di Universitas Sriwijaya, Bengkulu di Universitas Bengkulu, Bandar Lampung di Universitas Lampung, untuk Jakarta Serang itu di UNAS dan UNJ. Kemudian untuk UT Bogor di IPB dan Universitas Pakuan, untuk Bandung di Universitas Pajajaran, Purwokerto di UNSUD, UT Semarang di Universitas Negeri Semarang, UT Surakarta di Universitas 11 di UNS, UT Yogyakarta di dua mitra ya, Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Kemudian untuk UT Pontianak di Universitas Tanjung Pura, Palangkaraya di Universitas Palangkaraya, Banjarmasin di Universitas Lambung Mangkurat, Samarinda di Universitas Mula Warman, UT Tarakan di Universitas Borneo Tarakan, UT Surabaya di Universitas Negeri Surabaya, UT Malang di Universitas Brawijaya dan UIN Malang, UT Jember di Universitas Jember, UT Mataram di Universitas Mataram, UT Kupang di Universitas Nusa Cendana. UT Makassar di Universitas Negeri Makassar, UT Kendari di Universitas Haluoleo, UT Manado di Universitas Samratulangi, Gorontalo di Universitas Negeri Gorontalo, UT Ambon di Universitas Patimura, UT Ternate itu di STKIP KIE Raha Ternate. Mudah-mudahan kita sudah ada PKS ya sebenarnya dengan Universitas di Ternate, Universitas Negeri di Ternate, hanya saja belum terlaksana per semester ini ya. Mudah-mudahan di semester depan bisa dilaksanakan ya. Kemudian untuk UT Sorong, UT Palu yang biasanya sudah bisa tatap muka, tapi karena ada renov ini ya laboratorium, kemudian UT Batam, UT Denpasar, UT Majene, UT Jayapura dan layanan luar negeri itu masih praktikumnya dilaksanakan secara online di Universitas Cendrawasih ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nih nanti target di semester depan itu UT yang masih teman-teman mahasiswa yang dari UT daerah ini bisa dilaksanakan di mitra
masing-masing UT daerahnya ya. Jadi bisa mengikuti praktikum secara tatap muka seperti teman-teman dari UT daerah lainnya. Kemudian ini teman-teman untuk daftar peserta praktikum, teman-teman bisa mengecek update update datanya ya, karena masih ada teman-teman yang konfirmasi ternyata ini ya pindah domisili sehingga harus numpang praktikum, jadi data masih bergerak, padahal kita sebenarnya sudah proses izin kelas. Jadi sebenarnya harusnya sudah kita tutup ya untuk proses transfer data atau numpang praktikumnya itu, tapi karena ini ya ada kendala yang mau tidak mau teman-teman memang tidak bisa mengikuti praktikum di UT asalnya, ya sudah kita fasilitasi. Alhamdulillah dari UT daerahnya bersedia ya untuk proses izin kelas ulang begitu ya. Jadi datanya bisa dicek di sini, bisa dicek di link barcode-nya atau di laman ini, dan link ini juga sudah kami sediakan di deskripsi WA grup biologi 1 atau biologi 2. Jadi teman-teman bisa cek apabila teman-teman mengajukan pindah, kemudian bisa dicek progres datanya di link tersebut. Dan yang tidak bisa akses teman-teman harus ini ya, login dengan akun e-kampusnya terlebih dahulu, karena share linknya itu khusus untuk yang punya akun e-kampus ya teman-teman. Kemudian untuk WA grup praktikum, jadi nanti informasi jadwal itu diinformasikan di WA grup praktikum. Jadi diskusi tentang praktikum di mitra tersebut teman-teman juga bisa melalui WA grup praktikum ini, atau mau tanya lokasi, ada yang sudah pernah survei atau ada yang sudah datang atau hadir duluan, bisa share log lokasinya itu di WA grup ini. Jadi beberapa WA grup yang Prodi punya itu, maksudnya Prodi masuk dalam peserta di WA grup tersebut itu dari Unpad. Mudah-mudahan teman-teman sudah join semua ya, sesuai dengan mitra yang diplotingkan di daftar peserta praktikum, karena link WA grup ini sudah kami share di itu ya, di grup biologi besar ya, di grup biologi 1 dan grup biologi 2. Jadi ada dari Unpad, IPB, UNAS Jakarta, UNJ, UNY, UKDW, Universitas Jember, Universitas Pajajaran Bandung, dan Universitas Cendrawasih. Untuk teman-teman lain yang belum di-invite ke WA grup praktikumnya, mohon bersabar ya teman-teman, karena kita Prodi tidak mungkin mengelola semua WA grup untuk semua UT daerah ya. Jadi untuk UT daerah yang tidak tertulis WA grupnya di sini, berarti WA grup UT daerah tersebut dikelola oleh PJ Praktikum UT daerah masing-masing. Jadi nanti teman-teman akan di-invite oleh PJ Praktikumnya untuk mengikuti WA grup di UT daerah tersebut, WA grup praktikumnya. Tapi mungkin bisa jadi ada kalanya yang pesertanya hanya satu, berarti kan tidak dibuatkan WA grup ya. Jadi nanti informasinya langsung disampaikan oleh PJ Praktikum UT daerahnya. Begitu ya teman-teman. Jadi tidak usah tidak usah tanya-tanya di grup, misalkan kita share chat WA grup, Ibu WA grup ini sudah ada atau belum, WA grup ini sudah ada atau belum. Kalau misalkan memang dari UT daerah sudah dibuatkan, itu pasti di-invite teman-teman, karena asalkan data nomor HP yang teman-teman input di ini ya, My UT itu adalah nomor HP yang terupdate, karena kita menginvite itu berbasis datanya adalah penarikan data nomor HP dari nomor HP dari My UT, dari laman My UT yang teman-teman input di data tersebut. Jadi kalau ada yang ganti nomor, silakan diupdate untuk nomor HP-nya, karena nanti akan di-invite-nya dari data tersebut. Nah, ini untuk penjelasan tentang praktikum ya, secara teknisnya ya teman-teman. Jadi tidak banyak sebenarnya yang kita siapkan, yang pasti adalah kita belajar dari BMP praktikum serta alat tulis BMP dan JAS ya, yang perlu kita siapkan, kita bawa ke laboratorium PT Mitra tersebut. Saya izin share screen untuk yang pemanfaatan laman praktik ya. Jadi nanti kita kalau ada yang didiskusikan dari
materi presentasi saya tadi, silakan dicatat dulu. Nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Saya izin lanjut dulu ke materi berikutnya, yaitu tentang laman praktik, pemanfaatan laman praktikum. Ada laman si layar dan laman praktik ya. Bentar, saya stop share terlebih dahulu. Oh ya teman-teman, saya izin share screen dulu. Nah ini teman-teman silakan dicoba ya. Kalau bentar. Kalau misal silakan dicoba. Jadi teman-teman ngecek laman praktik dan laman si layar itu masuknya silakan diketik di browsernya itu praktik.ut.ac.id. Dan lama ya. Masih lemot ya sambil kita tunggu. Kemudian untuk laman si layar itu silakan diketik di silayar.ut.ac.id. Nah, nanti di dua laman ini silakan teman-teman dicek secara berkala ya teman-teman ya. Nah, untuk di laman si layar ini ketika kita login, mohon maaf saya tidak bisa mensimulasikan ya, tapi nanti saya menjelaskan saja teknis masuknya bagaimana. Bu Nailah, apakah ini ya share screen saya masih terlihat ya Bu Nailah ya? Sekarang di laman si layar. Sekarang laman layarnya betul. Ya, betul ya. Baik, jadi teman-teman silakan mengecek laman silayar.ut.ac.id, kemudian praktik.ut.ac.id. Nah, itu tampilan depannya untuk laman silayar seperti ini ya teman-teman. Jadi ada menu loginnya di sisi kanan atas. Ini teman-teman bisa login menggunakan username-nya, NIM teman-teman ya, teman-teman mahasiswa, kemudian passwordnya itu tanggal, bulan, tahun lahir yang ditulis lengkap. Jadi misalkan tanggal 12 November 1997, berarti 12/11/1997 itu ditulis lengkap, kemudian login ya teman-teman ya. Yang dicek di sini apa? Yang dicek adalah mata kuliah yang muncul itu apakah sudah sesuai dengan mata kuliah yang teman-teman registrasikan. Jadi kalau ada 5, maka harus muncul 5 kelas mata kuliah yang sesuai teman-teman registrasikan. Tampilannya itu hampir sama dengan tampilan e-learning. Nah, untuk panduannya itu teman-teman juga bisa akses. Silakan dibaca sendiri-sendiri ya teman-teman ya sambil dicermati. Silakan di-scroll ke bawah. Nah, di sini juga kalau teman-teman di laman si layar ingin memasukkan laporan akhirnya juga bisa melalui menu si layar ini kita bisa diarahkan ke unggah laporan akhir praktikumnya juga. Kemudian kalau teman-teman ingin mempelajari materi BMP-nya pada saat ini ya tidak membawa modul, kalau ingin belajar dimanapun berada, kemudian ingin mempersiapkan praktikumnya, teman-teman ingin membuka RBV juga sudah diberikan link aksesnya di sini. Kita bisa membaca modul praktikumnya. Kemudian untuk panduannya ini silakan diklik panduan teman-teman. Nah ini diklik. Sebelum kita nanti masuk, silakan dipelajari dulu. Silakan diklik untuk panduan akses di layar bagi mahasiswa. Nah, ini bagaimana mengaksesnya? Silakan klik laman silayar.ut.ac.id, kemudian loginnya di batas kanan atas itu dengan menggunakan username dan passwordnya. Username-nya itu NIM, passwordnya tanggal, bulan, tahun lahir. Kemudian oh ini bisa langsung ya kalau teman-teman sudah terkonek, sudah masuk ke email e-kampusnya pada browser yang digunakan, teman-teman bisa langsung masuk dengan Microsoft Office 365-nya. Jadi langsung masuk nanti. Kemudian jika sudah berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada kelasnya. Ini kan kosong ya. Nanti akan muncul kelasnya. Ada apakah 5 kelas atau 4 kelas. Tampilannya hampir sama dengan e-learning. Nah, ketika teman-teman buka sesuai kelasnya, nanti
tampilannya sama ya pada seperti e-learning. Jadi teman-teman cari di sesi 4 atau misalkan ada 8 sesi, dicari di sesi 8 untuk tempat unggah laporan sementara. Ini untuk laman si layar. Jadi per hari ini mungkin belum tertransfer ya teman-teman datanya, jadi silakan dicek secara berkala. Kemudian untuk laman praktik, ini juga masih ini ya. Nah, nanti untuk laman praktik saya jelaskan dulu saja ya. Jadi memang untuk laman praktik ini teman-teman juga harus dicek secara berkala ya, karena nanti laporan akhir itu diunggah di laman praktik. Jadi yang muncul di laman praktik itu harus sesuai dengan sesuai dengan mata kuliah praktikum yang teman-teman registrasikan. Nah, di sini username-nya silakan memasukkan NIM-nya sama ya seperti si layar tadi. Password-nya itu juga silakan mengetikkan tanggal lahir yang ditulis lengkap ya. Misalkan 12 11 1997 ditulis lengkap kemudian masuk. Nah, di sini ada panduan untuk mahasiswa. Silakan sebelum masuk jika ragu ya dipelajari dulu untuk panduan masuk ke laman praktik untuk mahasiswa. Nah, apabila teman-teman mengalami kendala masuk karena mungkin sebelumnya sudah pernah akses ke laman praktik, jadi ketika teman-teman memasukkan dengan kata sandi tanggal bulan tahun lahir atau lupa password, jadi teman-teman ini mengalami kendala, silakan memanfaatkan fitur lupa kata sandi ini. Tapi apabila tidak berhasil, teman-teman bisa menginformasikan ke PJ Praktikum UT daerah setempat atau ke prodi. Sebenarnya lebih baik ke UT daerah setempat ya teman-teman karena yang melakukan riset password itu PJ Praktikum di UT daerah terkait. Jadi kalau melalui kita juga boleh, tapi sebenarnya muter ya. Jadi dari kita nanti kami informasikan ke UT daerah, dari UT daerah ke kami, dari kami ke mahasiswa gitu ya. Jadi prosesnya muternya agak lama gitu. Tapi kalau teman-teman langsung ke teman-teman UT daerah, ke PJ Praktikum UT daerah itu bisa langsung ya di informasinya ketika sudah di riset teman-teman bisa langsung diinformasikan dan langsung dicoba. Jadi jangan diam ini ya teman-teman, kalau ada kendala jangan diam ya. Jadi diinformasikan apa itu ke PJ Praktikum UT daerah ataupun ke kita di prodi. Karena seringkali juga informasi lupa password ini baru disampaikan di tanggal-tanggal akhir ini laman praktik baru bisa diakses. Nah, ini kan kalau misalkan kita yang di apa UT daerah atau di prodi itu pas membuka WA-nya ya khawatirnya pas ada kegiatan lain, akhirnya kita nggak kebuka, sedangkan batas waktunya hari ini, akhirnya kan tidak terfasilitasi begitu ya teman-teman ya. Jadi mumpung masih lama ininya ya untuk proses unggah laporannya itu dicoba harus mencoba masuk dulu ke laman praktik. Apabila ada kendala sudah dilupa kata sandi, sudah benar username, dipastikan username-nya benar, kata sandinya sudah benar, sudah sesuai. Ketika tidak bisa masuk gagal langsung konfirmasi ke PJ Praktikum UT daerah atau ke kita di prodi begitu ya. Nah, ini saya izin menjelaskan sekilas juga untuk laman praktiknya. Nah, ini tadi mohon maaf ini belum di ini ya. Tadi sudah kita sampaikan ya. Jadi untuk aplikasi praktikum itu ada laman si layar dan laman praktik. Jadi ini mohon maaf ini belum saya update ya. Harusnya 23 Juni 2025. Tadi sudah disampaikan ya. Jadi masuk untuk laman praktik itu praktik.ut.ac.id. Kemudian menggunakan NIM mahasiswa untuk username-nya. Jangan lupa NIM-nya itu tepat sesuai ya teman-teman ya. Kadangkala teman-teman mahasiswa itu mungkin ada kesalahan ini ya inputnya ketika teman-teman gagal konfirmasi ke kita di prodi kita berhasil gitu ya, berarti mungkin ada kesalahan teman-teman pada saat entry NIM ataupun tanggalnya untuk ataupun passwordnya. Nah, untuk password itu tanggal bulan tahun lahir yang ditulis lengkap ya teman-teman ya. Jadi
setelah itu login. Nah, ketika login pertama kali, itu teman-teman pasti diminta untuk ubah password. Nah, itu silakan dilakukan ubah password. Jangan lupa password yang diubah itu dicatat ya, teman-teman ya. Jangan sampai nanti sering juga ini ketika sudah ubah password, ketika masuk nggak dicatat, akhirnya lupa, akhirnya reset password lagi begitu ya. Itu sering juga ya. Jadi mohon itu ditulis atau harus ditulis ya, kalau diingat-ingat password itu banyak password, jadi takut lupa gitu ya. Kemudian ini cara ubah password saya rasa sudah familiar ya. Kita password lama kita ketik, kemudian kita isi dengan password baru, kemudian konfirmasi password. Kemudian untuk unggah laporan, teman-teman, jadi siapkan untuk laporan akhir itu sudah dalam bentuk file PDF dengan ukuran maksimal 5 MB per mata kuliah praktikum. Jadi ketika teman-teman kan tadi ada yang ditulis tangan, ada hasil ketik, itu semuanya dikompil dalam satu file PDF dengan ukuran maksimal 5 MB. Jadi kalau misalkan ukurannya lebih dari 5 MB, silakan dikompres terlebih dahulu gitu ya. Banyak fasilitas kompres untuk PDF ya. Jadi itu juga seringkali menjadi kendala juga, tidak diperhatikan size file PDF-nya. Jadi walaupun lebih dari 5 MB tetap aja diunggah, akhirnya gagal-gagal tidak terrecord gitu ya. Karena ternyata karena kendalanya di ukuran file per mata kuliahnya. Kemudian nanti diklik menu unggah laporan di kolom aksi, nanti ada kolom aksi, silakan diklik menu unggah laporannya. Ini nanti kalau teman-teman sudah membuka pasti sudah familiar ya untuk teman-teman. Kemudian kalau misalkan setelah diunggah, diklik diunggah, akan muncul kotak dialog unggah laporan praktik atau praktikum. Nanti kita klik, kemudian kita diarahkan ke File Explorer, kemudian kita buka pada bagian mana file yang akan kita unggah. Dan ini yang perlu menjadi perhatian juga teman-teman. Setiap semester pasti ada juga ini yang mahasiswa itu salah unggah laporan. Misalkan mengklik untuk laporan biokimia, yang diunggah laporan struktur hewan. Jadi mohon laporan akhir yang sudah disiapkan itu nama filenya itu juga ini ya, nama file praktikumnya sesuai praktikumnya. Jadi ketika kita mau mengunggah itu tidak bingung atau tidak salah file yang diunggah. Akhirnya kan kalau salah file, syukur kalau misalkan instrukturnya itu konfirmasi ke kita dan memberi kesempatan mahasiswa untuk memperbaiki laporannya. Nah, kalau misalkan tidak, itu kan berarti pasti tidak diluluskan oleh instruktur tersebut karena salah unggah laporan tadi, karena laporan yang diunggah tidak sesuai dengan mata kuliah instrukturnya. Jadi mohon dipastikan yang diunggah adalah sesuai mata kuliah menu praktikum yang diklik. Jadi misalkan mengklik menu unggah laporan untuk biokimia, maka laporan praktikum biokimia yang diunggah gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk memastikannya, kalau misalkan teman-teman sudah mengunggah, itu akan muncul menunya itu warna hijau. Nah, teman-teman bisa diklik pada menu tersebut, pada file upload itu, diklik. Nah, kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah. Pada saat scroll ke bawah itu akan muncul view tampilan view dari laporan yang teman-teman unggah. Jadi teman-teman bisa cross check. Saya misalkan diklik, teman-teman sudah mengklik laporan praktikum biokimia, kemudian sudah diunggah, kemudian diklik itu akan nanti akan muncul ya. Ini sayang tidak bisa disimulasikan. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini sudah cukup membantu ya teman-teman. Nah, itu ketika diklik itu teman-teman kalau sudah di upload itu akan muncul di bawah itu, jadi di scroll ke bawah untuk laporan yang dalam bentuk view-nya gitu, untuk memastikan bahwa laporan yang teman-teman unggah adalah sesuai dengan mata kuliah praktikumnya. Kalau misalkan terjadi kesalahan, teman-teman tinggal diunggah ulang saja di menu tersebut. Jadi diklik lagi menu upload laporannya, kemudian diperbaiki, dipilih filenya di file yang sesuai, baru diunggah, diupload lagi, dicek lagi. Oh, apakah sudah berubah atau belum? Kalau misalkan belum berubah, coba teman-teman logout dulu, kemudian masuk lagi, dicek atau di refresh ya browsernya, apakah sudah terupdate data laporan yang sudah direvisi.
Nah, jika sudah sesuai, maka teman-teman bisa melanjutkan unggah laporan pada file laporan di mata kuliah praktikum lainnya. Jika laporan praktikum itu sudah divalidasi oleh pemeriksa, maka teman-teman mahasiswa itu tidak bisa mengunggah laporan praktikum. Nanti akan ada tandanya, ada perbedaan. Misalkan instruktur A sudah memvalidasi, maka laporan praktikum sudah divalidasi. Jadi teman-teman tidak bisa mengunggah. Tapi selama laporan praktikum itu tidak laporan praktikum itu belum divalidasi, teman-teman itu masih bisa merevisi atau mengunggah laporan praktikumnya ya. Jadi misalkan teman-teman karena terbentur waktu atau khawatir lupa diunggah, ternyata seiring waktu misalkan besoknya saya lupa nih ternyata masih ada poin yang belum saya masukkan. Nah, itu selama belum divalidasi dan selama batas akhirnya itu belum terlewat sesuai ketentuan dari instruktur, itu teman-teman bisa saja mengunggah ulang gitu ya. Nggak perlu konfirmasi lagi ke kita. Ini nggak nyari nih. Mohon maaf, ini mungkin ada yang ini ya, ke unmute ya. Kemudian untuk cara kompres file PDF, apabila teman-teman file PDF per mata kuliah itu lebih dari 5 MB, silakan dikompres terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian dikompresnya itu saya rasa sudah familiar ya teman-teman, sudah sering memanfaatkan. Bisa langsung dari PC atau laptopnya, atau bisa langsung melalui berbagai situs online kompres PDF, atau offline dengan berbagai aplikasi. Nah, ini untuk laman Silayar di silayar.ut.ac.id. Nah, itu tadi ya sudah kita simulasikan untuk bagian depannya. Ada menu login, ada menu panduannya, silakan dibaca-baca kembali. Ini saya tidak banyak ini ya tentang laman Silayar, karena tugas kita di laman Silayar itu nanti mendownload materi dari instruktur, atau kita juga mengunggah laporan sementara kita itu di laman Silayar. Nah, ini juga jangan bingung juga teman-teman ketika materinya mungkin pada saat teman-teman buka itu ada instruktur yang belum mengupdate gitu ya. Jadi mohon dicek secara berkala saja. Mungkin memang instrukturnya belum mengupdate materi yang ada pada laman Silayar. Jadi belum diupload di laman Silayarnya, sehingga tampilan yang teman-teman terima itu masih kosong. Itu nanti dicek saja, atau pada saat ketemu dengan instrukturnya bisa ditanyakan, Ibu, materinya kok belum diunggah di laman Silayar begitu ya. Jadi bisa disampaikan. Jadi nanti biar segera diunggah oleh instrukturnya. Jadi itu ya teman-teman, pemanfaatan dua aplikasi praktikum untuk prodi biologi. Jadi jangan lupa ada laman Silayar dan laman praktik. Nah, ini cukup sekian ya dari informasi-informasi teknis dan aplikasi praktikum terkait praktikum mahasiswa prodi biologi. Mudah-mudahan ada gambaran dan ini ya teman-teman, eh, terkait teknis praktikum ataupun pemanfaatan laman praktik yang sebelumnya kita masih bingung. Mudah-mudahan ada informasi ini menjadi sedikit ada gambaran. Tapi kalau misalkan masih ada yang kurang jelas, itu bisa didiskusikan atau ditanyakan lagi di sesi diskusi. Cukup sekian dari saya untuk sesi penyajian ini, pemaparan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, saya kembalikan kepada Bu Naila. Terima kasih, Bu Naila. Baik, terima kasih Bu Ut atas penjelasannya, sangat jelas dan detail ya. Dengan informasi dari Bu Ut ini, harapannya teman-teman dapat memahami teknis pelaksanaan praktikum dan persiapan yang perlu dilakukan. Nah, selanjutnya, oh ya, untuk materi PPT dari Bu Ut ini nantinya akan di-share bersama dengan recording dari meeting ini melalui WAG Biologi 1 atau WAG Biologi 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya bisa menyalakan mikrofon dan mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu, atau bisa juga menuliskannya di kolom chat. Mungkin sambil menunggu yang raise hand ya Bu Uut dan Bu Novi, ini ada pertanyaan, beberapa pertanyaan di kolom chat tadi yang masih belum terjawab. Hmm, Oh iya, Bu Ut dan Bu Novi, mungkin
Ini ada yang bertanya, saya kerja hari Sabtu, Bu. Bagaimana ya, Bu? Jadi kalau berbenturan ternyata berbenturan dengan jadwal praktikum di hari Sabtu, bagaimana ya, Bu? Mungkin bisa dibantu menjawab, Bu Ut atau Bu Novi. Baik, izin menjawab dulu ya, Bu Naila. Eh, Tergantung ini ya teman-teman, mitranya. Ya, ini kebetulan dari UT mana ya? Karena sepertinya memang masih ada beberapa mitra dari UT daerah tertentu itu yang menggunakan hari kerja gitu. Tapi misalkan nanti eh, ternyata jadwalnya itu pas di weekend, itu kita ini ya teman-teman, itu tadi solusi dari kita. Mau tidak mau teman-teman harus meluangkan waktu pada saat praktikum itu. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh surat izin dari UT ke tempat kerjanya, itu teman-teman bisa konfirmasi ke prodi atau ke UT daerah terkait. Jadi nanti kita buatkan surat izin untuk mengikuti praktikumnya. Mudah-mudahan dengan surat izin itu teman-teman bisa ini ya diberikan kelonggaran waktu untuk mengikuti praktikum. Ini beberapa dari semester kemarin itu ada mahasiswa yang memang membutuhkan surat izin tersebut. Sejauh ini itu yang bisa kita bantu ya, Bu Nailah ya, karena kalau misalkan kita harus plotting ulang itu akan susah juga karena di satu di sisi lain mahasiswa yang lainnya juga bisanya di Sabtu gitu ya, karena kita mengikuti kondisi sebagian besar mahasiswa yang kerjanya itu di hari Sabtu dan kerjanya di hari weekdays, jadi kita memanfaatkan praktikumnya itu di hari weekend begitu. Mungkin dari Bu Novi ada tambahan Bu atau solusi lain? Nah, betul seperti yang disampaikan oleh Bu Uut ya. Ini tadi yang tanya dari UT mana ya? Itu ya. Siapa tadi ya Mbak Bu Tadi Naila ya? tidak ada Namanya. identifikasi, Bu. Hanya Ya, langsung betul. bertanya begitu dari siapa dan UT mana tidak disebutkan. Oh iya. Jadi memang betul tergantung dari apa UT daerah dan mitranya ya itu. Tapi kita berusaha memfasilitasi teman-teman supaya bisa praktikum. Nah, ini juga biasanya tidak boleh apa namanya. Oh, di UT Bandung ya. UT Bandung tuh di Pajajaran ya. Kalau di Pajajaran biasa Sabtu Betul. Minggu, iya. Mm-mm. Iya, gitu. Baik, Coba. jadi Mm-mm. mungkin bagi teman-teman yang hari Sabtunya bekerja dan kemudian berbenturan dengan jadwal praktikum, silakan hubungi kami ya. Jadi bisa kami koordinasikan untuk dibuatkan surat izin bekerjanya begitu. Terima kasih Iya. Bu dan Bu Novi. Surat Selanjutnya, izin praktikumnya Bu Naila untuk oh iya, kita surat izin sampaikan. praktikum. Iya, mohon maaf. Selanjutnya ada pertanyaan, ada yang raisen, Bu Novi, Bu, dari Fitra Faradina Agil. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, Siang. saya Fitra dari Universitas Terbuka Bandung. Izin bertanya, Bu, untuk lembar pengesahan itu kan ditaruh di cover ya. Itu nanti disediakan oleh mitra atau mahasiswa, Bu? Baik, untuk izin langsung saya jawab ya Bu Naila. Untuk Boleh. lembar pengesahan itu kita yang menyediakan ya. Jadi teman-teman silakan menyediakan lembar pengesahan sesuai dengan mata kuliah, jumlah mata kuliah yang teman-teman registrasikan. Seperti nanti kita share ya untuk formatnya tadi. Jadi eh, mungkin ini ya ada saling tanya sesama mahasiswa ya. Eh, ada memang ada perbedaan ya teman-teman. Ada mitra yang menyediakan lembar pengesahan dan ada yang buat sendiri. Kebetulan untuk UT Bandung itu eh, ini ya dibuat oleh mahasiswa sendiri. Silakan dibuat sendiri. Yang penting formatnya ada poin-poin yang seperti saya sampaikan tadi untuk lembar pengesahannya. Sepertinya satu-satunya lembar pengesahan yang disediakan oleh mitra itu hanya dari Universitas Pakuan, teman-teman. Jadi kalau ada mitra selain Universitas Pakuan itu kita sendiri yang menyediakan untuk lembar pengesahannya. Jangan lupa di print dan dibawa pada saat praktikumnya. Jadi untuk memudahkan kendala mengalami keterlambatan upload karena belum ada tanda tangan dari instruktur itu ya. Jadi
Tapi jangan lupa juga untuk minta izin ya ke instrukturnya. Jangan sampai nanti instrukturnya kaget, ini praktikum saja belum selesai kok sudah bawa lembar pengesahan gitu ya. Jadi jangan seperti yang saya sampaikan tadi, anu dulu ya, mohon izin dulu bahwa eh, kenapa harus dibawa saat ini, karena kan kita terbatas ketemu dengan instruktur, khawatirnya nanti instruktur ini apa eh, kesus kita ada kendala untuk menemuinya gitu ya, atau mengkontak beliau. Jadi kalau diizinkan itu kita minta untuk tanda tangannya pada saat pertemuan di laboratorium itu. Tapi kalau misalkan memang ada skema lain dari instrukturnya, misalkan nanti kalau sudah selesai laporannya saja, nanti saya menyediakan ini link untuk upload untuk saya tanda tangani, itu ada juga. Jadi silakan mungkin bisa ditanyakan dulu untuk skema minta tanda tangan di lembar pengesahan itu bagaimana ke instrukturnya. Sembari pada saat hari itu juga teman-teman sudah menyediakan. Jadi kalau misalkan diperbolehkan, itu boleh nggak minta tanda tangannya pada saat itu juga gitu. Karena memang ada juga instruktur yang mintanya setelah laporannya selesai di cross check laporannya oleh instruktur atau asistennya terlebih dahulu baru diberikan tanda tangan, itu aja ada juga. Tapi bukan berarti ketika itu sudah diupload di link yang sudah disediakan oleh instruktur menggugurkan kewajiban teman-teman ke upload ke laman praktik, itu tidak ya teman-teman. Walaupun misalkan dari instruktur itu minta untuk diupload di link tertentu, teman-teman tetap harus wajib mengunggah di laman praktik. Jadi laman praktik itu sifatnya wajib untuk mengunggah laporan akhirnya gitu. Mungkin itu apa Mbak Fitra, mudah-mudahan bisa ini ya terjawab ya. Kasih Bu Fitra, Bu Ud juga atas jawabannya. Kemudian ada yang raise hand lagi dari Sindikasan, boleh mengaktifkan mikrofonnya. Iya, Sindikasan belum terdengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Kasan, Prodi Biologi sudah semester 8. Maaf sebelumnya Ibu, saya mau bertanya mengenai penjaringan TAP. Boleh tahu untuk penjaringan TAP apa-apa saja ya Bu? Soalnya saya sudah masuk semester 8 tapi belum terjaring TAP. Ya, Untuk, ya Bu baik. Novi mungkin Terima bisa kasih, membantu. Bu Naila. Ini Cindy ya, Cindy Kasan. Cindy Kasan coba nanti WA ke saya ya. Untuk TAP, untuk penjaringan TAP ya, itu N-35 ya. Jadi setelah mahasiswa itu SKS-nya 109 dan IPK-nya lebih besar atau sama dengan 2, itu bisa terjaring TAP. Nah, ini juga saya sering tanyakan di WA, grup besar itu ya. Itu kalau misalnya saya sudah umumkan, biasanya siapa yang sudah memenuhi syarat tapi belum terjaring, tolong WA ke saya supaya bisa dikoordinasikan ke bagian registrasi. Biasanya dari Prodi juga membuat itu seperti list seperti itu, gitu ya. Coba Cindy WA ke saya ya, Cindy ya. Saya Iya, cek Bu. itunya LKAM-nya ya. Iya, Bu. Iya. Gimana nyangkutnya kok enggak terjaring gitu. Begitu ya. Terima kasih Bu Naila. Ya, baik Bu Cindy dan juga Bu Novi. Terima kasih. Jadi mungkin nanti untuk sesi tab dan karil nanti akan ada penjelasannya lebih lanjut ya, Ya. teman-teman, Bapak Ibu mahasiswa. Jadi ini untuk sesi praktikum. Kemudian ada pertanyaan kembali Bu Ud dan Bu Novi dari Endania. Izin bertanya Bu, praktikum memakan berapa hari ya Bu? Apakah dari 5 praktikum dalam 1 hari? Saya izin menjawab. 5 praktikum 1 hari. Jadi untuk praktikum itu per mata kuliah praktikum itu ada 4 sesi teman-teman. Per sesinya itu 3 jam. Jadi
Kalau 4 sesi itu biasanya membutuhkan waktu kalau untuk 4 sesi per mata kuliah itu biasanya butuh 2 hari. Jadi per mata kuliah itu untuk mata kuliah praktikum itu membutuhkan waktu 2 hari. Namun ada beberapa ini ya, kadang ada beberapa perbedaan di mitra-mitra tertentu gitu ya, yang menyesuaikan dengan jadwal di mitra tersebut gitu ya. Jadi eh, informasi 2 hari per sesinya 3 jam itu adalah sesuai ketentuan UT atau idealnya seperti itu. Tapi memang ada kalanya pelaksanaan praktikum itu menyesuaikan lagi dengan PT Mitra tersebut begitu ya teman-teman. Tapi tidak 5 praktikum 1 hari itu tidak mungkin gitu ya. Jadi makanya dengan range waktu mulai 12 April sampai 8 Juni itu ada sekitar 2 bulan mungkin ya. Itu eh, itu sudah ini ya terbatas waktu untuk pemanfaatan praktikum di Sabtu Minggu gitu. Itulah kenapa kita menghimbau untuk mahasiswa itu registrasinya 5 mata kuliah praktikum karena kita kesusahan cari waktunya kalau praktikum itu memang harus dilaksanakan hanya di setiap Sabtu dan Minggu. Sementara waktu yang tersisa untuk pelaksanaan praktikum itu hanya berapa minggu ya antara range 12 April tadi sampai 8 Juni tadi begitu. Jadi tidak mungkin kalau 5 mata kuliah praktikum itu 1 hari itu tidak mungkin. Tapi 1 mata kuliah praktikum itu bisa maksimal 2 hari begitu. Baik, terima kasih Bu Uhud atas jawabannya. Semoga terjawab ya. Kemudian ada yang raise hand, yaitu dari Bu Septiana. Silakan mengaktifkan mikrofonnya dan ajukan pertanyaannya. Baik, izin Ibu Novi dan Ibu dosen pembimbing yang lain. Perkenalkan, nama saya Septiana Indrawati dari UT Sorong. Izin bertanya, Ibu, untuk praktikum bagi UT yang belum ada mitranya kan menggunakan sistem praktek online ini, Bu. Mohon izin menginformasikan juga untuk di UPT kami sendiri, Ibu sudah terakreditasi di laboratorium ujinya, baik itu di parameter hewan, ikan, dan tumbuhan, Ibu. Apakah bisa kami praktikum di laboratorium tersebut? Kalau toh bisa itu syaratnya apa aja, Ibu? Supaya mungkin kalau menjadi mitra agak berat ya, Bu. Apakah harus ada semacam perjanjian kerjasama atau gimana gitu, Bu, supaya untuk mempermudah mahasiswa prodi biologi ke depannya gitu, biar nggak jauh-jauh, nggak bisa lebih ini sih, Bu, karena alat-alat di sini utamanya untuk biologi untuk tumbuhan tuh sudah hampir lengkap ya, karena kami kan sudah terakreditasi SNI ISO SC 17025, Ibu, dengan beberapa parameter. Demikian, mohon di tanggapannya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Ini Mbak Septiana ini tadi di UT mana? Izin di Sorong, Ibu, Papua Barat Daya. Sorong. Oh iya. Siap. Betul, kalau di daerah sana tuh kami belum memiliki di sana tidak ada ini ya, universitas yang memiliki prodi biologi ya. Nah, itu sebetulnya bisa kita kita juga sedang mencari mitra di sana gitu ya. Kalau di tempat Mbak Septiana ini bisa, itu kita akan melakukan PKS di sana ya. Tapi untuk khusus hewan ya, tumbuhan ya? Kalau hewan, apakah ada? Semua bisa sih, Bu. Hewan, ikan, tumbuhan itu kalau hewan masih ini sih, Bu. Rapid. Kalau ikan sudah bisa PCR real time, Bu. Dengan mikrobiologi. Ya. Nanti coba kita kita jajaki untuk praktikum untuk di daerah sana. Kebetulan tadi juga Pak Diki juga menyampaikan begitu ya.
itu bisa juga ada di balai karantina seperti itu ya. Nah, itu nanti kita akan jajaki dulu. Kebetulan memang selama 4 tahun ini kita baru fokus ke universitas dan apa namanya perguruan tinggi negeri swasta begitu ya, belum sampai ke institusi-institusi yang memiliki lab begitu. Jadi terima kasih ini Mbak Septiana untuk informasinya ya. Kami akan melakukan penjajakan juga ke sana, terutama untuk memang daerah-daerah yang ya seperti Sorong, kemudian apa namanya kemarin itu ada juga di daerah Nabire itu ada mahasiswa kita juga. Biak, di Biak itu juga ada mahasiswa kita. Nah, itu yang tempat praktikumnya belum ada. Kemarin kita juga melakukan penjajakan ke Waingapu di samping Nusa Cendana, kita juga ingin ada di Waingapu. Jadi kita berusaha sebisa mungkin prodi biologi itu jikalau ada mitra, ada instansi atau ada perguruan tinggi yang bisa menyelenggarakan praktikum, itu kita akan melakukan kerjasama supaya mahasiswa dekat lokasi dengan praktikumnya, begitu. Itu yang kami usahakan, begitu. Baik, Mbak Septiana nanti bisa itu ya WA ke saya ya untuk informasi lebih lanjutnya. Siap Ibu. Tambahan informasi sih Bu, Iya. kalau kami sih di Balai Karantina itu hadir di setiap provinsi ya Ibu. Jadi di seluruh provinsi itu sudah terakreditasi semua parameter itu Bu. Hewan, ikan, tumbuhan pasti ada parameternya. Jadi mungkin ya itu Bu bisa bermitra ya. Iya, betul, di betul. di seluruh provinsi sih Bu, lebih bagusnya serentak gitu. Jadi kan enggak mahasiswa pun bisa selain pilihan di universitas itu ada pilihan lain gitu, mungkin yang aksesnya lebih dekat dari tempat kerja atau tempat tinggal gitu, untuk nggak terlalu susah cari tempat praktek gitu Ibu. Mungkin saran Iya, aja. iya betul. Kami dari prodi biologi beberapa tahun terakhir ini memang merencanakan untuk melakukan kerjasama dengan balai karantina begitu. Tapi sampai saat ini kita belum sempat ya Bu Uut ya itu. Jadi kita sudah merencanakan untuk mengundang salah satu pengambil keputusan di Jakarta begitu ya, yang untuk balai karantina begitu. Jadi supaya kedepannya bisa dilakukan banyak kerjasama untuk magang juga gitu kan ya, untuk penelitian seperti itu. Ya, baik, terima kasih Mbak Septiana. Ya, terima kasih Siap Bu Ibu, Naila. sama-sama Ibu. Ya. Baik, terima kasih Bu Septiana dan Bu Novi. Semoga bisa saling bermitra ya. Kemudian dari kolom chat sepertinya sudah terjawab semua Bapak dan Ibu pertanyaannya. Mungkin masih ada kesempatan apabila Bapak dan Ibu, teman-teman semua, apabila masih ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui fitur raise hand. Dari Rizky Noftaria, boleh mengaktifkan mikrofon dan mengajukan pertanyaannya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu dosen, Bu Novi dan Bu Sri. Saya izin menambahkan tadi yang Ibu Septiana aja ya Bu. Kebetulan saya mahasiswa baru juga di sini juga. Jadi saya juga di Badan Karantina Indonesia Bu, di kantor pusat. Jadi semisalnya di kami juga itu sudah melakukan perjanjian kerjasama juga Bu di berbagai universitas seluruh Indonesia. Mungkin masukannya Ibu Septiana itu udah benar juga sih Bu. Jadi kita bisa menjalin kerjasama, apalagi kita mempunyai laboratorium seluruh Indonesia. Jadi mungkin nanti bisa kontak dari saya juga Bu. Kebetulan saya memang di kantor pusat di bagian kerjasama, jadi mungkin bisa saling bekerja sama gitu Bu gitu. Mungkin cuman masukan aja Bu gitu. Ya, Kebetulan tadi ada masukan dari Ibu Septiana, jadi saya kebetulan di pusat di bagian kerjasama Bu gitu. Ya, bagus kalau gitu. Terima kasih Mas Iya. Rizky. Nanti Iya. itu ya, tolong saya di WA ya Mas Rizky ya.
Iya, siap Bu. Siap, baik Ah, Bu. jadi Terima nanti kasih kita Bu. tindak lanjutin. Iya, terima kasih Iya, informasinya. Iya, iya, jadi sama-sama Bu. supaya bisa lebih cepat terrealisasi ya. Ya, baik, terima Siap, kasih baik Bu. Mas Rizky. Iya Bu, sama-sama Bu. Ya, terima kasih Mas Rizky. Bu Naila. Informasinya tentunya kita sangat senang sekali ya Bu Novi Bu Ut, dapat kesempatan untuk bisa bekerja sama dan bermitra. Untuk pertanyaan di kolom chat, Bu Naila, saya iya, mohon maaf ini izin. Apa namanya tadi itu ada yang tanya dari Bandung itu iya Bu. iPhone itu tadi ini ya namanya Eh, Sylvia ya. Niluh, Sylvia. Ada dua iPhone Bu kalau nggak salah namanya. Hmm. Yang pertama itu ada Sylvia, yang satu lagi apakah Niluh ya? Sepertinya saya Oh, tadi juga lewat. yang yang apa yang Bandung itu Sylvia ya. Iya Bu, betul Sylvia. Sylvia, oh ya, oh gitu Sylvia coba nanti itu ya WA ke saya ya. Baik Bu. Ya, terima kasih. Eh, itu. Ada lagi pertanyaan ini, kebanyakan ditanyakan Bu dan Bu Novi, untuk yang praktikum online apakah masih menggunakan Just Lab? Iya teman-teman. Oh untuk yang online ya. Iya, untuk yang online Ibu. Kebetulan untuk WA grup Uncen itu teman-teman yang online mudah-mudahan sudah ini ya sudah tergabung atau sudah mengikuti atau masuk ke WA grup yang Uncen. Nah, di WA grup Uncen itu ada instruktur ataupun asisten. Jadi bisa ditanyakan langsung teman-teman atau biasanya dari Uncen sendiri itu memang ada pertemuan atau informasi tambahan yang disampaikan di WA Group, tapi khawatir terlewat, boleh teman-teman tanya di WA Group tersebut ya, nanti bisa langsung dijawab oleh di WA Group Uncen karena sudah tergabung untuk ininya eh, instruktur ataupun asistennya. Jadi yang teman-teman di Uncen untuk yang Just Lab-nya eh, kalau pengalaman saya mengikuti atau monitoring itu sepertinya tidak harus menggunakan Just Lab ya untuk yang online. Tapi khawatir ini ya ada informasi tambahan yang saya terlewat juga gitu. Jadi silakan mohon bantuan untuk teman-teman menanyakan langsung di WA grup tersebut ya. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Ini sebagian besar pertanyaannya hampir sama terkait dengan jadwal praktikum. Nanti akan di-share di WA grup praktikum berdasarkan mitra sesuai plottingnya. Jadi untuk tempat lokasi plotting praktikumnya sudah di-share tadi di kolom chat atau juga bisa dilihat di link deskripsi dari WAG Biologi 1 atau WAG Biologi 2. Silahkan dilihat, teman-teman dapat lokasi praktikumnya di mana, untuk jadwal tanggalnya nanti akan di-share kemudian. Kemudian sepertinya sudah hampir semua. Oh, ini ada pertanyaan terakhir. Terakhir mungkin ya dari Pugu Arya Maulana. Hmm. Izin bertanya Bu, terkait mata kuliah yang lulus atau belum lulus sebagai syarat praktikum, untuk mengetahuinya dari mana ya Bu? Mungkin bisa dibantu menjawab Bu Ut atau Bu Novi. Mungkin Mas Arya bisa ini ya on audio ya. Maksudnya bagaimana yang mata kuliah Iya. lulus nggak lulus itu? Oh ya teman-teman, untuk lembar pengesahan ada juga ini ya banyak yang bingung ya. Nanti mungkin bisa mengingatkan ya. Kebetulan ini saya menggunakan laptop lain, jadi saya tidak bisa mengirim langsung contoh lembar pengesahan ya, format lembar pengesahan. Nanti akan saya kirimkan di WA grup Biologi 1 dan Biologi 2 ya untuk contoh lembar pengesahannya. Karena sebenarnya tidak usah bingung ya, karena lembar pengesahan yang penting ada informasi identitas teman-teman, identitas mata kuliahnya dan nama instrukturnya. Nanti nama instrukturnya boleh kok ditulis tangan kalau misalkan belum tahu nama instrukturnya. Jadi ada tanda tangan itu. Tapi kalau misalkan ini ya lebih memudahkan lagi nanti kita berikan contohnya nanti disesuaikan oleh teman-teman mahasiswa. Ya, baik. Jadi mungkin teman-teman nanti akan kami share terkait dengan materi yang Bu Ut tadi sampaikan, kemudian recording hari ini dan juga
contoh format dari lembar pengesahan akan kami share dalam satu link Google Drive atau OneDrive begitu ya di grup WAG Biologi 1 atau Biologi 2 begitu. Sepertinya untuk kolom chat sudah semua terjawab. Untuk sebentar. Kalau yang tadi Mas Arya yang ngecek tadi, Bu Naila yang lulus atau tidak lulus praktikumnya Oh tadi iya, itu. Mas Puguh Arya, silakan Iya. diaktifkan mikrofonnya. Maksud pertanyaannya nih bagaimana ya? Izin, maksudnya apakah salah satu syarat mengikuti praktikum harus lulus matkul sebelumnya, Bu? Nah, itu untuk mengetahuinya di mana ya, Bu? Oke, oke. Bu Novi bisa bantu jawab. Jadi untuk begini ya maksudnya Mas Arya ya, karena kan syarat untuk Mas Arya SIPAS atau non SIPAS? Non SIPAS. Oke, yang untuk non SIPAS berarti kan kita bisa memilih registrasi mata kuliah praktikum apa ya. Tapi syaratnya itu tadi kan, kalau kita meregistrasikannya itu bisa bersamaan dengan mata kuliah teori atau mata kuliah teorinya itu sudah ditempuh di semester berikutnya. Jadi di semester sebelumnya. Jadi semester sebelumnya itu sudah kita registrasikan, kemudian sudah lulus. Nah semester ini kita baru meregistrasikan mata kuliah praktikumnya. Kalau untuk mengecek lulus tidaknya sudah tersedia di LKAM di MyUT bukannya Mas Arya. Jadi maksudnya kan setiap semester pasti ada pengumuman nilai. Itu kita bisa tahu kan kalau misalkan nilai itu apa mata kuliah itu dari setiap semester itu mata kuliah mana yang tidak lulus begitu. Atau ada yang kurang jelas atau bagaimana Mas Arya? Udah cukup sih, Bu. Begitu ya bisa dicek di MyUT ya. Benar ya Bu Novi ya? Iya, betul. Mas Arya, semester berapa sekarang? Halo, Mas Arya. Kalau misalkan ini mungkin ya Bu, kalau misalkan belum lulus, boleh nggak Bu? Jadi Hanya disyaratkan sudah menempuh sudah begitu. menempuh, baik. Ya, Berarti jadi walaupun belum lulus statusnya boleh ya Bu ya untuk ya, registrasi mata kuliah praktikumnya. Kalau maksudnya itu berarti boleh Mas Arya. Jadi kalau misalkan sebelumnya ternyata ada mata kuliah praktikum yang teorinya itu belum lulus, itu boleh mata kuliah praktikumnya diregistrasikan. ya betul. Ya, jadi kalau misalnya sekarang semester 6 gitu ya. Jadi yang bisa diregistrasikan itu kan yang misalnya gini, baru pertama kali nih ya ikut praktikum nih gitu. Maka yang diregistrasikan adalah mata kuliah yang eh, di semester-semester awal, misalnya kayak struktur tumbuhan, struktur hewan itu kan di semester awal tuh ya. Nah, itu dulu yang di apa namanya yang diregistrasikan. Jadi, teman-teman yang non SIPAS itu untuk pemilihan mata kuliah itu lihat ke katalog. Nah, itu ambil yang di semester-semester awal dulu begitu ya. Kecuali kalau misalnya RPL juga begitu. Misalnya kalau RPL kan diakui mata kuliahnya eh, berpencar gitu ya, tersebar gitu ya. Nah, itu eh, mengambil yang di awal-awal dulu gitu bisa. Karena katalog atau kurikulum yang di apa namanya kurikulum yang di itu adalah panduan bagi teman-teman untuk memilih atau melakukan registrasi gitu ya. Kalau yang SIPAS itu udah paketnya udah tertentu, itu yang harus diambil. Tapi kalau yang non SIPAS bisa menggunakan apa namanya katalog kurikulum yang ada di katalog itu sebagai panduan, begitu ya. Jadi supaya nggak bingung-bingung. Tapi kalau misalnya masih ragu-ragu, silakan hubungi pembimbing akademik. Itulah fungsinya pembimbing akademik. Jadi teman-teman bisa konsultasi, bisa berdiskusi. Ibu, Bapak, ini saya seperti ini nilainya, gitu ya. Atau saya itu merencanakan apa namanya akan lulus itu dalam waktu 7 semester. Itu bagaimana perencanaannya? Itu bisa didiskusikan dengan pembimbing akademiknya ya. Itu terima kasih Bu Naila. Baik, terima kasih Bu Novi. Semoga pertanyaannya tadi terjawab ya. Selanjutnya ini
Saya kira pertanyaannya sudah cukup banyak di kolom chat dan sudah sebagian besar terjawab. Nah, apabila masih ada pertanyaan yang masih belum terjawab atau belum sempat disampaikan atau jika nanti selama praktikum ada kendala, teman-teman bisa menanyakan atau chat langsung di WAG Biologi 12 atau lebih baik ke WAG dosen PA atau menghubungi dosen PA-nya secara langsung atau kalau terkait praktikum ini bisa menghubungi Bu Novi, Bu Ut, atau saya secara langsung seperti itu. Nah, untuk sesi diskusi kali ini saya cukupkan Bu diakhiri Naila, atau ada yang permisi. perlu ditambahkan Bu Novi, Bu Ut Permisi ya? Bu Naila, maaf Iya, ini. Bu. Ini kok ada yang apa namanya? Praktikum buka atau tutup buku. Nah, Oh praktikum iya, itu tidak baru seperti bertanya. UAS begitu ya. Jadi kalau praktikum itu teman-teman persiapkan diri membaca dulu di rumah. Kalau pas ujian itu nggak boleh lihat buku memang pretest atau posttest itu tutup buku. Tapi pada saat melakukan praktikum itu ada mitra yang nggak apa-apa buka buku gitu. Tapi ada juga mitra yang lebih senang kalau teman-teman sudah membuat apa namanya tadi Resume, rangkum. resume atau rangkuman atau apa diagram kerjanya gitu loh ya. Itu. Jadi tolong diperhatikan arahan atau apa instruksi dari masing-masing instruktur di masing-masing mitra, begitu ya. Itu. Terima kasih Dan Bu. itu Bu, dibawa Bu, jangan lupa Ya. modulnya dibawa. Oh ya betul, modul harus dibawa, jangan sampai nggak dibawa, ya itu penting. Terima Saya kasih. izin menambahkan juga Ya, Bu Naila, ya. maaf ya ini kebetulan banyak peserta dari UT Batam ataupun yang praktikum online banyak yang bingung juga ya. Jadi untuk bahan bagaimana begitu ya. Jadi kalau misalkan untuk praktikum yang online itu nanti ada WA grup jadi teman-teman mohon aktif melihat WA grup praktikum ya teman-temannya. Karena untuk Cendrawasih untuk Universitas Cendrawasih yang melaksanakan praktikumnya secara online itu nanti ada WA grup kecil lagi gitu ya. Jadi selain ada WA grup Universitas Cendrawasih, ada WA grup mata kuliah. Nah, disitulah nanti akan diinformasikan detail hal-hal apa yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman. Mungkin ada bahan yang perlu disiapkan pada saat ini praktikumnya, pada saat praktikum online-nya itu akan disampaikan di WA grup kecil itu tadi. Jadi mohon teman-teman ini ya mencermati isi eh, apa informasi yang disampaikan di WA grup tersebut karena untuk Uncen ini memang kebetulan ada WA grup mata kuliahnya juga begitu. Terima kasih Bu Naila. Baik, terima kasih Bu Novi dan Bu Ut. Untuk tadi ada yang beberapa belum bisa masuk WAG 1 atau 2. Memang kondisinya WAG tersebut sudah penuh, jadi Bu Novi memberikan opsi untuk WAG Biologi UT3. Silakan teman-teman join. Tetapi apabila teman-teman sudah join di WAG Biologi 1 ataupun 2, mohon untuk tidak join lagi di WAG Biologi UT3 karena informasi yang disampaikan juga akan sama. Jadi mohon memberikan kesempatan untuk mahasiswa biologi lain agar bisa join ke grup. Begitu. Apakah ada pertanyaan lagi ya dari Bu Ut atau Bu Novi atau ada yang ingin disampaikan? Cukup dari saya Bu Naila. Yang terpenting itu ya teman-teman jangan lupa mencermati ketika sudah ada jadwal. Mohon teman-teman bisa menyesuaikan dengan jadwal praktikum yang sudah diplotting oleh PT Mitra. Memang pelaksanaannya itu kita memintanya itu di weekend mengingat sebagian besar mahasiswa itu bekerja dan bekerjanya di weekdays di hari Senin sampai Jumat. Jadi kita memang mengalokasikan waktu praktikum itu di hari Sabtu dan Minggu. Misalkan memang ada mahasiswa yang kebetulan sekali pelaksanaan praktikumnya itu sesuai hari kerjanya, eh, untuk saat ini solusi yang kami tawarkan itu tadi teman-teman bisa menyampaikan izin ke tempat kerjanya kalau teman-teman ikut praktikum bisa melampirkan surat izin dari kami apabila dibutuhkan. Jadi kalau misalkan memang butuh surat izin dari UT itu bisa konfirmasi ke prodi atau ke UT daerah. Kemudian kalau misalkan
misalkan ini ada hal-hal yang terlewat ya di WA Group ini bisa di acara sosialisasi ini nanti bisa ditanyakan lagi ya. Karena saking banyaknya chat khawatir ada pertanyaan yang belum terjawab. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab dan teman-teman belum ini ya belum mendapatkan informasi itu boleh ditanyakan nanti di WA Group begitu. Saya lupa tadi mau menyampaikan apa lagi. Mungkin cukup itu dulu dari saya, Bu Naila. Terima kasih. Dari saya juga cukup, Bu Naila. Terima kasih. Terima kasih, Bu Uut. Bu Naila belum dinyalakan ya, itu maaf. Oh iya, mohon maaf. Terima kasih Bu Ud dan Bu Novi. Untuk teman-teman mahasiswa Bapak Ibu, silakan mengisi presensi link kehadiran. Sudah saya share di kolom chat. Silakan diisi. Kemudian sebelum kita mengakhiri acara, kita akan melakukan sesi foto bersama yang akan dibagi menjadi 3 sesi, 3 halaman. Tidak tahu teman-teman di halaman 1, 2, atau 3, jadi silakan siapkan senyum terbaiknya. Jadi mohon kepada teman-teman mahasiswa Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya sebentar dan kemudian menggunakan virtual background yang telah disediakan. Baik, sudah menyalakan kameranya. Baik, tidak apa-apa. Apabila tidak support untuk virtual background, silakan dinyalakan kameranya. Kita akan mulai ambil gambar dari saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, halaman selanjutnya. 3, 2, 1. Baik, halaman terakhir. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Sesi foto bersama telah selesai. Demikian juga rangkaian kegiatan sosialisasi praktikum Biologi FST UT semester 2024 genap ini juga akan berakhir pada hari ini, sehingga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu mahasiswa, terutama juga kepada Bu Novi dan juga Bu Uut sebagai narasumber atas informasi yang telah diberikan, dan juga kepada Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan hari ini. Harapannya informasi yang diberikan dapat bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian dalam menjalani praktikum semester ini. Tetap semangat dalam belajar dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Naila Insani Alivia mewakili Bu Novi dan juga Bu Ut. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan dan juga menjelaskan dalam kegiatan hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.